Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitas kita semua. Nah, pada video kali ini saya ingin sekali membahas sesuatu yang berbeda, yang mungkin ini hal yang sering diperbincangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin ini yang menimpa kita, atau mungkin yang menimpa seseorang, dan atau mungkin saja ini terjadi pada orang yang terdekat kita, yaitu mengenai sesuatu yang mungkin biasa dilakukan dan sebetulnya itu sangat tidak baik. Apa sih? Yaitu jangan suka kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi cintailah diri kita dengan segala apa yang kita miliki. Nah, seperti yang terdapat pada kitab Muqasyafatul Qulub, Imam Ghazali berkata, menyayangi diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah lewat menjauhi dosa, melakukan taubat, melakukan amal soleh dan ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim patutlah kita mencintai diri sendiri, karena mencintai diri sendiri ini merupakan suatu kewajiban bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya mencintai diri sendiri merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencintai diri dengan cara menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita dan mensyukuri kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya ingin cerita mengenai hal yang memang sudah pernah menimpa saya sendiri, namun saya tidak pernah merasa hal itu adalah sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, karena saya yakin segala sesuatu yang pernah dan akan terjadi dalam hidup saya adalah sesuatu yang sudah takdir, sudah qada dan qadarnya, memang sudah rencana Allah gitu. Namun gimana sih supaya kita selalu positive thinking terhadap apa-apa yang memang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, saya ingin cerita ya, di awal tahun 2020 alhamdulillah saya menikah dengan suami saya di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Januari. Nah, alhamdulillah saya kemudian di bulan Maret saya dinyatakan positif hamil. Sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat senang sekali gitu kan. Dan qadarullah juga kan, di awal tahun 2020 itu dimana kita mengalami yang namanya pandemi ya, dimana kondisi COVID-19 ya, virus COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia, dan kemudian banyak sekali warga Indonesia yang dinyatakan positif, dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk bukan melockdown gitu ya, tapi membatasi aktivitas masyarakat, seluruh penduduk masyarakat itu dibatasi. Dan kebetulan saya dan suami juga memiliki aktivitas yang memang interaksi dengan orang banyak, maksudnya interaksi dengan orang banyak cukup tinggi gitu. Akhirnya pekerjaan saya tuh dibatasi aktivitas luar rumahnya atau aktivitas di dalam pekerjaan saya, dan akhirnya karena ada pembatasan seperti itu, otomatis saya dan suami akhirnya memiliki quality time yang cukup banyak ya. Kebetulan sebelumnya saya dan suami itu tinggal berjauhan, di mana saya di kota Karawang, sedangkan suami saya itu tinggal di Jakarta. Nah, karena kondisi COVID, akhirnya kami memiliki waktu luang dan alhamdulillah gitu kan, akhirnya saya positif hamil di awal tahun itu. Berjalan waktu gitu kan, karena waktu itu memang kondisinya kita tidak bisa ya, jangankan orang biasa yang orang sakit ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, kita pun akhirnya yang alhamdulillah dalam saat waktu itu hamil tidak bisa konsultasi baik itu ke puskesmas ataupun ke dokter spesialis kandungan. Nah, karena adanya pembatasan interaksi itu ya, hanya urgensi yang memang
membutuhkan penanganan yang serius atau harus cepat, baru bisa mengunjungi puskesmas ataupun rumah sakit. Dan akhirnya saya tidak memutuskan dan tidak pergi ke dokter untuk konsultasi mengenai kehamilan saya. Saya cukup untuk istirahat, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat gitu kan, versi saya. Dan tentunya juga itu hasil konsultasi kepada ibu saya, yang dimana ibu mertua saya itu adalah bidan. Berjalan waktu 4 bulan, tepat di usia 4 bulan 4 bulan kandungan saya, tepatnya di Mei ya, selesai Lebaran Idul Fitri, karena mulai longgar kan ya, akhirnya puskesmas dan juga dokter kandungan itu membuka lagi pelayanan. Nah, akhirnya saya konsultasi ke sana, qadarullah, dan ternyata kandungan saya tidak berkembang dan dinyatakan harus tindakan kuret. Ya, pada saat itu memang saya percaya nggak percaya itu, karena saya tidak mengalami yang namanya keluhan-keluhan atau ciri-ciri orang yang keguguran, dan memang sudah takdirnya seperti itu ya. Waktu itu saya nangis, kemudian nangisnya benar-benar orang nangis gimana sih, kehilangan sesuatu gitu kan, kehilangan harapan, kehilangan cita-cita, dan sesuatu yang memang keinginan semua orang dalam suatu pernikahan. Akhirnya ya saya tidak bisa apa-apa dan ya nangis gitu kan. Keesokan harinya akhirnya saya ditindak, dikuret. Nah, di situ dalam proses recovery, proses pemulihan, saya sempat merasa nangis, kecewa, ya pasti gitu. Tapi saya kembali lagi, ya mungkin sudah takdir Allah gitu kan. Allah punya rencana lain untuk saya bisa menjalankan kehidupan. Ya, saya memperoleh pahala dari aktivitas lain gitu kan, selain daripada saya mendidik anak, membesarkan anak gitu kan. Insya Allah ada jalan lain. Dan akhirnya saya mulai dengan aktivitas yang rutinitas biasa, yaitu saya mengajar, bekerja, kemudian melakukan aktivitas. Dan karena kondisi kesehatan saya semakin menurun, kemudian plus juga saya mungkin jauh dengan suami, dalam kondisi seperti itu harus berjauhan dengan suami gitu. Akhirnya di akhir tahun 2020 itu saya memutuskan untuk resign, berhenti dari pekerjaan saya di kota Karawang, dan memutuskan untuk pindah ke Jakarta supaya bisa menemani suami dan melakukan aktivitas bersama lah gitu ya, selayaknya rumah tangga dan selayaknya rumah tangga baru. Nah, setelah itu ya udah saya melakukan aktivitas, dan alhamdulillah banyak sekali aktivitas yang akhirnya membuat saya merasa ya mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua, kepada saya gitu, kepada kami, dengan melakukan aktivitas sehari-hari, entah itu menyiapkan, entah itu membersamai suami, dengan berbakti kepada suami dan segala aktivitas lainnya. Nah, di sini saya dengan cerita seperti ini maksudnya apa sih? Jadi sebetulnya saya ingin sekali mengajak teman-teman semua, dan alhamdulillah mungkin kondisi saya saat ini tidak sama dengan teman-teman semua gitu ya. Ibaratnya kehidupan saya saat ini bisa dilihat senang, sedih, dan bisa saya merasa happy atau apapun ya saya rasakan sendiri gitu kan. Teman-teman hanya sebatas melihat, oh ternyata Sri seperti ini ya, dia bisa happy ya, dia bisa fine aja ya, dia bisa liburan ya, dia bisa menabung ya, dia biasa ini itu. Dan begitupun juga dengan saya sebatas hanya bisa melihat apa yang bisa saya lihat dan yang terlihat oleh saya, teman-teman gitu kan, kerabat, saudara, oh ternyata dia ini itu. Tapi jangan sekali-kali kita untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena apa? Karena berbeda. Apa yang kita lihat dan mereka rasakan itu berbeda. Begitu juga dengan apa yang kita rasakan dan orang lain lihat itu tidak sama. Ya, jadi jangan sampai kita menyakiti diri sendiri hanya karena kita melihat orang lain. Hanya kita melihat orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki. Hanya melihat orang lain terlihat senang dan kita tidak merasa senang. Kenapa sih? Dan akhirnya hal itulah yang membuat kita ngerasa sedih. Hal itu yang akhirnya menutup
semua nikmat yang sebetulnya banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hanya karena kita melihat satu titik yang mungkin terlihat bahagia, dan hal itu belum saat ini belum Allah berikan kepada kita. Dan kenapa sih kok mereka punya ya saya enggak, kenapa sih kok mereka itu bisa senang ya saya enggak. Kenapa kita tidak bisa melihat kehidupan kita sendiri dengan, oh Masya Allah saya sehat ya saat ini, oh Masya Allah saya memiliki aktivitas yang luar biasa ya saat ini, oh Masya Allah saya bisa ketemu orang tua, bercengkrama, kemudian berkumpul dan memiliki aktivitas yang alhamdulillah ada, dan mungkin hal itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Dan dengan hal itu kita itu akan selalu senang, akan selalu happy, akan selalu bersyukur gitu kan dengan apa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena jika kita melihat orang lain dan membandingkan kehidupan dengan orang lain, rasanya itu gak akan pernah selesai, gak akan pernah habis. Karena yaitu, karena kita selalu melihat kebahagiaan orang lain dan tidak merasa hidup kita bahagia. Padahal banyak sekali nikmat dan banyak sekali kebahagiaan yang sudah kita rasakan, namun kita lupa untuk bersyukur karena kita terlalu melihat kebahagiaan orang lain. Dan itulah yang tidak boleh kita lakukan. Kita bisa hidup senang ya karena apa yang kita rasakan itu senang, menyenangkan. Kita bisa hidup tenang ya karena apa yang kita lakukan itu tidak merusak, tidak membuat kita resah. Apa yang membuat kita nyaman ya karena segala sesuatu yang kita lakukan itu happy gitu, tidak melihat kok itu dia gini ya, kok gitu ya gitu kan. Makanya di sini saya ingin sekali berbagi kepada teman-teman semua hal itu yang harus kita lakukan gitu kan. Contohnya apa ya, kalau saya sendiri, prinsip saya tidak akan melakukan sesuatu baik itu untuk saya lebih pintar, atau misalkan baik itu supaya saya lebih kaya, misalkan baik itu supaya saya lebih produktif, itu hanya karena melihat orang lain. Ya, motivasi ekstrinsik itu penting, tapi jauh lebih penting motivasi dalam diri kita sendiri. Saya ingin berubah bukan karena melihat orang lain itu cantik, orang lain itu tinggi, orang lain itu putih, tapi saya ingin berubah karena saya dulunya tidak lebih baik dari sekarang. Ya saya ingin berubah lebih baik karena dulu saya pernah melakukan kesalahan, dulu saya kurang belajarnya, dulu saya terlalu banyak hal negatif atau hal yang tidak bermanfaat saya lakukan. Dan hari ini saya ingin berubah, saya ingin lebih baik. Saya sekarang ingin banyak membaca, saya sekarang ingin banyak belajar, saya ingin banyaklah waktu yang saya lakukan hal positif, tidak terlalu banyak hal-hal yang negatif yang saya lakukan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Atau enggak misalkan untuk saat ini ya, contohnya ini sebagai contoh saja ya, saya berprinsip saya tidak mau, contohnya sekarang saya sedang belajar bahasa Inggris atau sedang les mengaji. Nah, saya ingin belajar bahasa Inggris atau les mengaji itu bukan karena saya ingin dilihat saya pintar mengaji atau saya pintar berbahasa Inggris, bukan. Tapi saya ingin merasa nyaman ketika saya nonton misalkan gak harus buka-buka translate, atau misalkan saya ingin nyaman atau saya ingin mengembangkan bahasa ini supaya saya bisa betul-betul berbahasa gitu kan. Atau enggak saya ingin supaya ketika nanti anak-anak saya lahir atau saya punya anak, itu saya setidaknya bisa memberikan materi dasar atau informasi dasar mengenai bahasa ini kepada anak saya. Atau saya belajar atau les ngaji ini bukan untuk menjadi orang yang pandai, maksudnya dilihat oh Sri ini pintar yang ngaji, oh tidak. Tapi saya ingin betul-betul mempelajari ini karena yang pertama saya ingin mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Quran yang saya baca juga ingin betul-betul benar sesuai dengan hukumnya, tidak hanya sebatas baca saja. Dan saya ingin
memahami Al-Quran, baik hukumnya, baik pelafalannya, makhraj hurufnya, supaya ketika saya punya anak tuh saya bisa mendidiknya langsung, tidak harus orang lain mendidik. Karena pahala yang itu pahala yang luar biasa yang bisa saya dapatkan. Jangan sampai pahalanya orang lain yang dapatkan, gitu kan. Itulah yang membuat prinsip saya ingin berkembang, saya ingin menjadi lebih baik itu bukan karena orang lain, bukan karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain, tapi saya membandingkan diri saya dulu dan saat ini. Jauh lebih baik gak sih? Jauh lebih produktif gak sih? Jauh lebih pintar dalam mengolah waktu ataupun mengolah hal sesuatu gak sih? Jadi bukan untuk karena orang lain. Makanya di sini saya ingin sekali yuk teman-teman semua gitu kan, bolehlah kita mengagumi seseorang sebagai motivasi kita, motivator kita, atau role model kita. Tapi jangan sampai hal itu menjadi sesuatu yang membuat teman-teman berubah karena ingin menjadi seperti mereka. Karena aku yakin sekeras apapun teman-teman melakukan hal itu untuk menjadi orang lain atau menjadi seperti dia, itu hal yang tidak mungkin. Karena diri kita dengan dia itu berbeda. Karakter kita, kebiasaan kita, cara belajar kita, atau cara hidup kita itu sangat berbeda. Tapi buatlah kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang yang berubah itu karena diri kita. Maksudnya ya karena diri kita yang dulu tidak lebih baik daripada diri kita yang sekarang, ataupun jangan sampai sebaliknya, gitu kan. Jadi jangan sampai kita merasa minder, merasa menyesal, merasa tidak berarti hanya karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena diri kita, ya kita dengan segala kemampuan kita, dengan segala kebisaannya kita, dengan segala produktivitasnya kita, bahwa kita itu jauh lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Bukan kita lebih baik dari orang lain atau orang lain lebih baik dari kita. Karena setiap orang itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, dan segala kekurangan itu dan kelebihan itu tentunya harus kita kembangkan. Dalam arti kekurangan itu harus kita kurangi, kemudian kelebihan itu kita harus tingkatkan sehingga menjadi power kita, bahwa kita itu layak untuk menjadi pribadi yang tentunya selalu positif, yang memberikan positif bagi orang lain dan diri kita sendiri. Itu mungkin teman-teman mengenai pembahasan hari ini, dan hal ini mungkin pasti dirasakan oleh setiap orang, tapi aku yakin setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mengatasi ini. Dan ini adalah cara aku supaya aku jauh lebih baik itu bukan karena orang lain, tapi aku mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan saat ini, dan tidak membandingkan saya dengan orang lain, dan bisa menjalani kehidupan itu jauh lebih baik daripada diri kita di masa-masa lalu. Itu saja mungkin teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.